Ada kembali di Metro Siang, pemirsa. Alat pelindung diri atau APD berupa pakaian pelindung atau hazmat menjadi kebutuhan utama bagi tim medis agar terhindar dari paparan COVID-19 saat menangani pasien. Namun sayangnya saat ini banyak beredar hazmat yang dijual bebas secara online yang belum jelas peruntukannya. Seperti apa APD yang dijual itu? Apakah membahayakan? Berikut kami ajak Anda menyimak laporan tim liputan Metro TV. Sejak mewabahnya COVID-19 di Indonesia, permintaan akan kebutuhan alat pelindung diri juga terus meningkat setiap harinya, mulai dari pakaian pelindung tubuh, alat pelindung wajah, alat pelindung mata, hingga sepatu boot. Tentu ini kabar yang menggembirakan karena setiap harinya orang baik terus bermunculan sebagai donatur untuk menyumbangkan alat pelindung diri bagi para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan penanganan COVID-19. Namun ternyata belakangan justru muncul para penjual dan juga para produsen yang menjual alat pelindung diri ini dengan harga murah secara bebas di beberapa e-commerce ataupun marketplace. Lalu apakah alat pelindung diri yang dijual dengan harga yang relatif murah ini sudah sesuai dengan standar kesehatan? Satu dari sekian banyak alat pelindung diri yang dibutuhkan tim medis adalah hazmat suit. Karena terbatasnya persediaan rumah sakit, sering hazmat suit didapat dari sumbangan donatur. Namun sayang, tidak semua sumbangan hazmat suit sesuai dengan kebutuhan tim medis. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah menjelaskan 3 tingkatan penggunaan APD bagi tim medis, berdasarkan pelayanan dan penanganan kasusnya. APD tingkat pertama untuk praktik dokter umum dan ambulans membawa pasien terduga COVID-19. Tingkat kedua untuk ruang klinik pasien gangguan pernafasan, dan ketiga untuk tindakan operasi pasien COVID-19. APD yang tepat guna akan mampu mencegah transmisi SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19, serta diharapkan dapat membantu tetap terjaganya ketersediaan APD selama masa pandemi. Tingginya kebutuhan akan hazmat suit membuat peluang bisnis terbuka lebar. Ini terlihat dari banyaknya hazmat suit yang dijual secara online. Harganya pun beragam, kualitas bervariasi. Hazmat suit banyak diproduksi oleh konveksi rumahan. Hasil produksi dijual di kisaran Rp50.000 untuk 1 unit coverall. Untuk bahannya sendiri itu sudah ditentukan oleh Kemenkes atau seperti apa? Kami tinggal meneruskan yang kemarin. Jadi ada 2 opsi, bahannya parasut sama bahan spunbond. Saya pun membeli hazmat suit yang dijual secara bebas di salah satu marketplace. Nah, saya sudah mendapatkan 2 APD berbentuk baju pelindung yang saya beli secara bebas di salah satu marketplace dan berasal dari 2 toko online yang berbeda. Baju pertama atau baju APD pertama yang saya beli berbentuk coverall, di mana bagian atas dan bawahnya disambung menjadi satu dan terbuat dari bahan polyvinyl. Harganya hanya Rp40.000 saja. Sementara baju APD kedua yang saya beli adalah baju berbentuk gaun atau dress yang terbuat dari bahan spunbond dengan ketebalan 50 GSM. Harganya hanya Rp25.900. Nah, syarat mutlak baju APD ini dapat digunakan bagi tim medis adalah tidak tembus cairan ataupun air. Nah, kita akan coba lihat apakah 2 baju APD yang saya beli dari marketplace ini tidak tembus cairan. Dari hasil pengujian awal saya, bahan APD yang terbuat dari spunbond dengan ketebalan 50 GSM ternyata tembus air. Sementara, bahan APD yang terbuat dari polyvinyl tidak tembus air. Kualitas bahan, kenyamanan, hingga kemudahan pemeliharaan menjadi pertimbangan sebelum memberikan bantuan APD agar dapat digunakan maksimal. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Adip, Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia. Kita akan mencari tahu sebenarnya apakah setiap APD yang terbuat dari bahan berbeda ini fungsinya juga berbeda pula, terutama APD dengan harga yang relatif lebih murah. Iya, jadi kalau kita bicara APD, ini satu bagian sebenarnya. Ini coverall itu satu bagian. Ada gownnya
satu bagian juga. Dan kemudian kalau kita bicara sekarang kelengkapan daripada APD, maka kita juga melihat bertugas atau berada di mana posisinya. Karena berbeda pada saat dia sebagai petugas administrasi, berbeda pada saat dia tugas di UGD, atau kemudian dia tugas di ruang isolasi, tugas di bagian screening di depan, atau bukan tidak mungkin juga berbeda juga kalau umpamanya itu cleaning service. Karena cleaning service juga harus dilindungi juga kan untuk pemakaian APD. Sehingga yang kalau kita sekarang terkonsentrasi memang pada bahan-bahan yang ada di dalam coverall atau gown yang kemudian dipakai ya. Tentunya ini berbeda secara fungsinya. Dokter Adib, tadi saya sudah mencoba nih, sudah menguji ini, karena kan salah satu syarat mutlaknya adalah tidak boleh tembus cairan. Saya mencoba untuk yang bahan spunbound dengan ketebalan 50 GSM, ternyata tembus, Dok. Tapi apakah sebenarnya dengan ketebalan kain ini masih bisa dipakai? Ya jadi gini, kalau bicara konteksnya dia itu coverall ya, tentunya dia dengan ketebalan tertentu. Memang syarat di dalam hal ini ya, ada namanya GSM-nya ya, yang kalau di produk-produk yang di luar pun kita tidak menyebutkan, itu rata-rata 64-68 GSM. Ya, tidak ada yang di atas 70 GSM. Kalaupun di atas 70 GSM lebih bagus sebenarnya, atau bahkan ada yang 100 GSM pun itu lebih bagus itu. Kebutuhan APD akan terus bertambah setiap harinya, seiring dengan pertambahan jumlah pasien. Nyawa tim medis menjadi taruhan sehingga APD diharapkan dapat menjadi pelindung pertama. Jangan sampai iming-iming jumlah donasi yang mencapai ribuan justru tak dibarengi dengan kualitas yang mumpuni, yang akhirnya justru membahayakan nyawa yang diberi. Karena donasi harusnya menjadi amunisi, bukan justru menghabisi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.